Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Peluang saya senang bicara merefer itu ke ekspor ya Mas Bram ya. Kenapa? Karena kalau kita yang biasa menghitung pertumbuhan ekonomi, kinerja pertumbuhan ekonomi itu akan sangat bagus kalau bisa ditopang di samping tingkat konsumsi masyarakatnya juga ditopang oleh investasi maupun juga oleh ekspor gitu ya. Nah, bicara mengenai peluang di dalam periode ini, kami melihat tadi nilai tukar itu satu hal gitu ya yang kita harapkan bisa dengan terjaga stabilitasnya itu jadi satu modal kita. Yang lain juga yang lebih fundamental adalah Mas Bram mengenai daya saing produk kita gitu ya. Nah, kami melakukan assessment terhadap beberapa produk unggulan kita atau paling tidak ada 20 produk unggulan kita gitu ya yang kami lihat dari 20 tadi ada beberapa produk kita yang memang punya daya saing yang kuat gitu Pak Bram. Sehingga ini kita harapkan juga bisa menopang kinerja ekspor kita di tahun 2022. Beberapa peluang untuk pengembangan baik di tahun ini maupun di tahun-tahun ke depan itu misalnya Mas Bram, pertama tentu adalah ekspor komoditas industri minyak kelapa sawit dan turunannya. Karena kita dominan player atau eksportir utama di dalam komoditas ini, kemudian juga adalah besi dan baja, kendaraan motor hingga furniture gitu Mas Bram. Jadi dari sisi ini kami lihat banyak produk-produk kita yang memang kalau kita bisa terus kembangkan dan mencari pasar yang tepat, ini menjadi penopang atau backbone dari ekspor kita. Yang lain, Mas Bram, tentu peluang kita juga dari sektor atau ekspor komoditas gitu ya. Tentu kenaikan harga di komoditas ini satu berkah juga buat kita gitu ya untuk bisa menopang surplus di kinerja di neraca perdagangan. Namun tentu pemerintah untuk lebih mengoptimalkan komoditas tadi, program hilirisasi itu satu hal yang konsisten akan terus kita lakukan Mas Bram, sehingga tadi nilai tambah yang bisa kita ciptakan dari program kita atau dari komoditas dalam ekspor kita itu makin bertambah. Ini juga satu hal yang kami harapkan bisa menopang kinerja ekspor kita atau memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang lain Mas Bram, satu hal yang menarik sebenarnya kita juga punya sebenarnya sumber daya yang lain yang bisa kita optimalkan untuk menangkap peluang yang tadi gitu ya. Terutama dari peluang kita untuk mendorong peningkatan ekspor di pasar utama maupun membuka peluang ke pasar potensial nih, baik yang produknya maupun juga pasar non konvensionalnya Mas Bram. Nah, ini saya rasa punya satu hal yang bagus, kita punya perwakilan perdagangan di seluruh dunia. Jadi kalau di hitungan kami itu ada di lokasi di 33 negara dengan total coverage dari ekspor non migas kita itu sekitar 90,6%. Ini menurut hemat kami jadi satu modal yang yang besar yang kalau kita optimalkan untuk misalnya menggali informasi pasar, kemudian juga memfasilitasi kerjasama perdagangan maupun promosi produk yang ditawarkan oleh para pengusaha atau investor kita juga untuk penetrasi pasar maupun juga dari bisnis intelijen. Nah, ini kalau sekali lagi bisa kita optimalkan tadi kita bisa tetap menjaga pangsa pasar kita di pasar utama atau mitra dagang utama tentu, dan juga di samping itu adalah mencari komoditas maupun pasar baru atau pasar yang non konvensional atau tradisional, sehingga sekali lagi peluang yang ada itu bisa betul-betul kita optimalkan Mas Bram untuk menopang kinerja ekspor itu sendiri maupun overall target pertumbuhan ekonomi kita di 2022 maupun untuk periode-periode berikutnya Mas Bram.